Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sadaqallahul azim. Saudara, apa yang terjadi di Mesir saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Bayangkan 1000 nyawa lebih melayang dan beribu lainnya terluka parah hanya dalam waktu sekejap akibat dari tindakan kekerasan militer Mesir yang sesungguhnya tidak satu pun di antara anggota militer tersebut yang sengaja melakukannya hanya untuk melampiaskan nafsu amarahnya kepada pendukung presiden yang mereka gulingkan. Dan tentu saja mereka adalah anggota ataupun pendukung Ikhwanul Muslimin. Yang menjadi penggerak militer Mesir untuk menghalau para demonstran dengan kekerasan dan senjata yang mematikan adalah kebijakan militer penguasa militer Mesir. Sebagai kekuatan di balik performan demokrasi di negeri kiblat, negara-negara Arab, bahkan negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim di dunia untuk beberapa hal. Karena keberadaan Universitas Al-Azhar, sebuah universitas tertua di dunia yang sangat berpengaruh terhadap mekanisme pemerintahan di Mesir, namun sangat disayangkan saat ini Al-Azhar University, Jamia Al-Azhar menjadi lumpuh dan tidak berkutik di bawah tekanan situasi politik yang mengarah pada perpecahan nasional ini. Sesungguhnya kejadian yang berkembang menjadi kemelut kemanusiaan di Mesir ini tidaklah terkait sama sekali dengan sentimen agama. Karena mereka yang bersatu di negeri ini adalah sesama muslim, yakni mereka yang bergabung dengan Ikhwanul Muslimin dan mereka yang tidak bergabung. Namun kesemuanya adalah muslim. Dan hanya sedikit sekali jumlah non-muslim dan mereka yang mengidentifikasi diri sebagai modernis sekuler. Saudara, pokok persoalannya adalah politik, yakni persaingan antara Ikhwanul Muslimin yang notabene berkuasa di Mesir atas dasar pilihan demokratik bangsa Mesir dan sebagai pemerintahan sipil pertama sejak usia demokrasi Mesir, dengan kekuatan militer Mesir yang selama ini menjadi the hidden government negeri ini, di mana dalam 1 tahun kekuasaan Presiden Morsi, militer Mesir merasa diabaikan, sehingga mereka mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari negara-negara donatur Mesir yang terpaksa harus memberikan bantuan tidak kecil untuk Mesir dengan bargaining utama, yakni Mesir harus menjadi safeguard-nya Israel. Saudara, dengan kurang berfungsinya militer Mesir selama masa kekuasaan awal Presiden Morsi, Israel menjadi sangat khawatir akan keselamatan negaranya, karena bagaimanapun Mesir adalah tulang punggung Arab dan faktor penyelamat utama Israel. Sementara itu Presiden Morsi dan atau Ikhwanul Muslimin yang belum mempunyai pengalaman di dalam pemerintahan menjadi gamang akan apa yang harus dilakukan
di negeri yang hampir 60 tahun mereka tunggu untuk bisa tampil ke kekuasaan. Sehingga Presiden Morsi tampak kurang memperhatikan kelompok-kelompok yang selama people power memberikan dukungan tidak kecil kepada Ikhwanul Muslimin. Janji-janji kecilnya kemudian terabaikan. Hal inilah yang kemudian dijadikan alasan oleh militer Mesir untuk menjadi accessibility, untuk menjatuhkan kekuasaan Morsi dengan menciptakan demonstrasi-demonstrasi besar-besaran dan mengarah pada gangguan keamanan nasional, sehingga militer Mesir bisa mengintervensi. Intinya, Mesir saat ini adalah akibat dari ketidaksabaran politik berbagai pihak, yaitu militer Mesir, kelompok penentang Ikhwanul Muslimin, pihak-pihak terkait dengan stabilitas Mesir, yakni Israel, bahkan negara-negara Arab tertentu, dan Ikhwanul Muslimin itu sendiri. Dan yang menanggung beban penderitaan adalah bangsa Mesir yang tidak berdosa. Apapun penyebabnya, kini Mesir sudah menjadi ajang pertarungan mematikan, memilukan, menyedihkan. Dari perilaku militernya yang mengarah pada kebrutalan yang tidak seharusnya dilakukan oleh negara tulang punggung Arab ini. Dan ini adalah masalah kemanusiaan yang harus diluruskan. Amerika Serikat, saudara-saudara, mempunyai peran lebih dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Untuk itu peninjauan kembali semua bantuan ke Mesir harus dilakukan, setidaknya sampai Mesir kembali normal. Dan pihak-pihak terkait dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus duduk berunding dan kemudian menyetujui perjanjian bahwa saat Mesir kembali normal, mereka wajib menjaga ketentraman dalam negeri dan regional sehingga Israel merasa aman dan kembali melanjutkan perundingannya dengan Palestina untuk memperoleh hasil win-win solution dan amanlah dunia. Kemudian Saudi Arabia tidak perlu harus kemudian khawatir karena ketentraman dan kekacauan Mesir tidak terkait sama sekali dengan ketentraman dan kekacauan di Saudi Arabia. Apapun yang terjadi di Mesir adalah urusan dalam negeri bangsa Mesir. Namun sebagai negara dan sesama negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, kita berkewajiban untuk mengingatkan sahabat-sahabat kita di Mesir bahwa protes di jalan bisa dilakukan untuk menekan perlakuan tidak adil. Namun harus dilakukan dengan damai dan tertib. Karena sesungguhnya Ikhwanul Muslimin dan partai politiknya masih mempunyai kesempatan untuk memenangkan pemilihan umum. Dan ini adalah kemenangan demokrasi yang diinginkan oleh berbagai pihak. Walhasil, saudara-saudara, apa yang terjadi di Mesir adalah pembelajaran yang amat bermanfaat bagi dunia Islam. Dan ini adalah jawaban dari pertanyaan mengapa kita selalu mundur dan terbelakang. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai khaira ummatin ukhrijat linnas. Tetapi ada yang selalu kita lupakan, yakni ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Last but not least, saya sangat setuju dengan ungkapan tulus Presiden SBY saat penganugerahan gelar honorary doctorate di Singapura, bahwa negara-negara Arab Spring selayaknya menjadikan Indonesia sebagai lesson learned. Saatnya Mesir mempertimbangkan ungkapan tersebut dengan melakukan dialog dengan Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia saat ini di Dewan di Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ungkapan Presiden tersebut. Banyak hal yang bisa dilakukan Indonesia untuk perdamaian dunia.
Hadza wallahu yar'ana wa yahfaduna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.